Oke, ya, baik. Oke, saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Ya, nanti seperti biasa untuk teori, ya, nanti kita Zoom berbarengan. Ya, tapi nanti ada beberapa materi nanti akan saya usahakan untuk tatap muka ya. Oke, langsung saja ya untuk pertemuan malam ini kita akan bahas mengenai physical layer ya. Oke, nah materi ya yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini itu adalah menjelaskan bagaimana salah satu protokol gitu ya yang kemarin kita sudah singgung ya. Untuk pertemuan hari ini berkaitan dengan fisik ya, layanan media. Nah, layanan media jaringan dan tentunya ini salah satu ya kalau kita lihat di layar OSI gitu ya. Ini ada ya fisik layer ya. Oke, langsung saja. Oke. Nah, eh, kalau kita mau berkomunikasi, kalau kita mau terjadinya koneksi, tentunya kita harus melakukan apa sambung menyambung gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya ada komunikasi ya, supaya bisa terjadi yang namanya komunikasi gitu ya. Nah, tentunya dalam model apa koneksi fisik gitu ya. Nah, di sini sudah kita lihat di sini ya bahwa untuk apa bertukar informasi tentunya harus komunikasinya harus terjadi. Nah, dengan cara apa? Yaitu ya bisa kita sebutkan di sini menggunakan koneksi fisik gitu ya. Nah, koneksinya ini berupa apa? Nah, bisa berupa kabel, bisa berupa nirkabel atau wireless gitu ya, tergantung ya pada kebutuhan kita ya. Nah, di awal-awal saya sudah menekankan bahwa ketika kita membangun jaringan gitu ya, nah, kita balik lagi lihat ke kondisi mau pakai kabel kah, mau pakai wireless kah gitu ya. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan dan balik lagi gitu ya. Kita melihat kondisi di lapangan gitu ya. Nah, dalam koneksi fisikal gitu ya, ini biasanya ya kita melihat kondisi lapangannya seperti apa. Mau pakai kabel, mau pakai apa nirkabel. Nah, di dalam koneksi fisik ya itu ada yang namanya Network Interface Card atau biasa yang disebut dengan NIC. Nah, NIC ini ya bisa dibilang bahwa penghubung perangkat jaringan gitu ya. Nah, ini pasti ada di setiap end device atau perangkat akhir. Seperti apa? Laptop gitu ya. Kemudian komputer, kemudian tablet, kemudian handphone gitu ya. Nah, tentunya di setiap end device atau perangkat akhir ini ya memungkinkan memiliki lebih dari satu NIC ya. Contohnya gimana Pak? Ya contohnya kalau pakai laptop itu kan ada yang pakai kabel, kemudian ada yang pakai wireless, juga kedua-duanya. Apakah semuanya bisa? Bisa gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya. Nanti yang mau dipakai yang mana gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Jadi
tergantung dari kondisinya gitu ya. Mau pakai fisik, apa mau pakai kabel, mau pakai wireless gitu ya. Nah, network interface card atau NIC. NIC itu seperti apa sih? Nah, kita lihat ya. NIC, NIC ya. Nah, NIC, network interface card. Bentuknya kayak gimana? Nah, ini. Nah, kayak gini gitu ya. Ada lubang portnya gitu ya. Kayak gini gitu ya. Model-modelnya. Di komputer baru, laptop baru ada kayak gini ya. Modelnya NIC WiFi gitu ya. Nah, modelnya ada yang kayak gini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ya. Gak apa-apa. Oke. Oh, ini ada pesan. Oke. Oke. Nah, ya. Kalau kita ngomongin bagaimana data dikirim, bagaimana data itu sampai gitu ya. Nah, kemarin kita sudah lihat video ya, videonya bagaimana ketika melakukan request, ketika melakukan transfer data gitu ya. Nah, data itu kan bukan langsung dikirim satu rombongan gitu ya, enggak, tapi apa? Dipecah-pecah menjadi beberapa gitu ya, beberapa bagian-bagian. Nah, namanya apa? Balik lagi ya. Kemarin kita sudah singgung juga, namanya data gitu ya. Nah, data ya dikasih label, dikasih identitas gitu ya. Namanya nih ya use data. Kemudian apa? Data ini gitu ya, mau dikirim menggunakan apa gitu ya. Model apa atau apa yang perantaranya apa gitu ya. Nah, ada TCP gitu ya, dikasih label lagi datanya dikasih label namanya segmen. Nah, gitu ya. Kemudian dibungkus lagi ya. Oh, sudah dikirimnya pakai JNE gitu ya misalnya. Ah, kemudian apa? Ya, ada IP ya. Oh, tujuannya ke Jakarta gitu ya. Nah, paket datanya dinamakan dengan IP paket gitu ya. Nah, kemudian ya dikasih label lagi gitu ya. Nah, diidentitaskan atau dikonversi menjadi frame. Nah, gitu ya. Modelnya seperti ini. Nah, nilai frame ini gimana gitu ya. Supaya dikirimkan. Maka ya dirubahlah menjadi nilai bit ya, nilai bit 01 01 01 gitu ya. Jadi setiap frame data ini ya yang sudah ditransmisikan gitu ya, yang sudah dienkodikan gitu ya. Nah, oleh si layar atas itu apakah ada fisik, ada data link gitu ya, ada network, ada transport dan seterusnya gitu ya. Nah, dirubahlah menjadi nilai bit gitu ya. Kemudian ketika sudah dirubah menjadi nilai bit, maka akan dikodekan atau dikirim gitu ya ke dalam bentuk apa? Sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal. Nah, gitu ya. Jadi eh, ini ya bisa dinamakan dengan namanya proses enkapsulasi. Nah, gitu ya. Terus ya dienkapsulasi gitu ya. Data dienkapsulasi dikasih label gitu ya. Terus dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga data dikirimkan dari server ke klien gitu. Nah, karakteristiknya gimana? Ya, oke, balik lagi gitu ya. Bahwa ke kalau kita ngomongin physical layer gitu ya, berarti apa perangkatnya gitu ya, modelnya. Oke. Nah, komponennya gimana ya? Standar lapisan fisik ini biasanya tiga bidang fungsional.
Ya, tentunya ada fisik, komponen fisik, ada encoding, ada sinyal. Jadi yang tadi gitu ya, data dikasih label apa label gitu ya, kemudian dikasih TCP, kemudian dikasih apa IP, IP paket, kemudian dibungkus menjadi frame gitu ya, kemudian disinyalkan. Nah, ya disinyalkannya menggunakan apa? Ya tentunya ya mau menggunakan apa? Cahaya kah atau apa gitu ya. Nah, kemudian proses itu nanti akan apa diterjemahkan dengan perangkat network interface card ini gitu ya melalui ya entah itu melalui kabel, entah itu melalui wireless gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, sinyalnya gimana gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi dikodekan kan menjadi nilai bit ya, bitnya 01 01 01 01 gitu ya. Nah, tadi kan sudah apa namanya? Dikonversi gitu ya. Dikonversi ke dalam nilai bit ya. Oke, kemudian ya di sini ada model-modelnya ya. Kalau sinyal listrik gimana? Nah, ini ya. Jadi modelnya makin apa kalau nilainya tinggi berarti nol gitu ya. Sorry, kalau tinggi satu gitu ya. Kalau rendah nol gitu ya modelnya. Nah, kalau cahaya gimana? Cahaya ini ya, cahaya ada sisi apa? Terang, ada sisi gelap gitu ya. Kalau terang berarti apa? Satu gitu ya. Kemudian kalau gelap gimana? Ya nol. Udah, cuman gitu aja. Modelnya seperti ini juga. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya bandwidth. Nah, ya, bandwidth mungkin sudah banyak dengar ya masalah bandwidth ya. Bandwidth apa sih bandwidth tuh? Nah, bandwidth adalah kapasitas di mana ya media dapat membawa data, gitu ya. Ya, kemudian bandwidth diukur ya menggunakan ya biasanya jumlah data yang dapat mengalir ya, dari satu tempat ke tempat lain. Tentunya apa? Dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, bandwidthnya gimana sih? Nah, ini kita lihat ya. Kita bisa cek misalnya di sini saya pakai speed test. Speed testnya punyanya Google gitu ya. Nah, kita pengen tahu kecepatannya berapa sih gitu ya. Tinggal di sini aja. Nah, ini ya. Wow, tuh. Kecepatan internet saya itu sekitar 90 ya 94 9 ya modelnya seperti itu 94 mega ya untuk downloadnya kemudian untuk uploadnya kurang lebih sama lah gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi internet saya ini yang di rumah gitu ya ya kurang lebih 100 mega gitu ya untuk koneksinya gitu ya. Nah, coba silakan kalian di kos atau di rumah gitu ya tes bandwidth saya berapa sih gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, ini adalah satuan bandwidthnya gitu ya. Apa namanya? eh Satuan-satuan apa ya? Kayak bit, kilobyte gitu ya, megabyte ya. Konversinya gitu ya. Nah, BPS, KBPS, MBPS ya, gigabit, tera gitu ya. Jadi apa? Satu mega gitu ya. Satu mega berapa ya kilobyte. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Oke, kemudian untuk bandwidth terminologinya yaitu ada yang namanya latensi. Ya, latensi itu apa sih? Nah, jadi jangan jangan ini ya.
apa namanya, eh, jangan bangga gitu ya. Kalau misalnya bandwidthnya tinggi, tapi latensinya jelek gitu. Itu juga berpengaruh gitu ya. Nah, latensi itu adalah jumlah waktu termasuk penundaan ya. Ya, penundaan yang seperti apa? Perjalanan dari data, perjalanan data dari satu titik ke titik lain. Contohnya gimana? Gini, ini adalah si rumah A, ini adalah rumah B, gitu ya. Rumah A ini, gitu ya, jaraknya gitu ya, dari A ke B itu 1 kilo, ya, 1 kilometer. Nah, butuh waktunya berapa, gitu ya? Butuh waktu 1 jam, gitu ya, misalnya. Nah, ini eh, apa bisa dibilang adalah jarak atau penundanya kalau kita mau mengirimkan dari A ya, dari A ke B gitu ya. Nah, butuh waktu sekitar 1 jam. Nah, gitu ya modelnya. Kemudian ada throughput. Ya, throughput itu ada apa? Throughput itu nah, adalah transfer bit melintasi media selama periode waktu tertentu. Jadi kalau kita download gitu ya, kemudian apa? Ternyata download 1 mega itu bukan 1 menit gitu ya, tapi 1 jam. Berarti itu throughputnya bisa dibilang untuk transfernya jelek. Gitu. Walaupun bandwidthnya gede gitu ya, modelnya gitu ya. Nah, yang bisa, oh nanti sekalian ya saya contohkan gitu ya. Kemudian ada Godput, ya ini adalah ukuran data yang dapat digunakan transfer selama periode waktu tertentu gitu ya modelnya. Nah, gitu ya. Kayak termasuk penundaan itu kayak delay gitu ya modelnya. Nah, kalau kita coba pakai yang ini, apakah kelihatan nggak ya throughputnya gitu ya, atau outputnya, atau latensinya? Nah, ini saya pakai komunikasi PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom ya. Nah, ini saya pakai Telkom ya. Oh, kita ganti aja. Jangan Telkom. Misalnya, ada nggak ya? UGM gitu misalnya. Nggak ada ya? Universitas. Ini ada nih ya. Kita coba ya. Nah, kita coba koneksinya. Nah, ini ya. Jelek nih. Tadi kan bagus ya. Sampai 100 mega ini nggak nyampe. Ya, koneksinya gitu ya. Untuk downloadnya, untuk upload. Uploadnya. Mungkin karena banyak yang pakai juga gitu ya modelnya. Oke. Kalau sekarang lagi uploadnya jarang gitu ya. Mungkin koneksinya gitu ya. Nah, ini apa nih? Kita lihat untuk pingnya. Nah, latensinya ini adalah 50 gitu ya modelnya. Ini kelihatan ya latensi. Kemudian ini eh, download latensinya, upload latensi, ini downloadnya. Sorry, ini dialnya gitu ya. Kemudian ini upload latensinya gitu ya. Nah, gitu ya. Modelnya seperti itu. Mau kita coba lagi boleh. Barangkali kosong gitu ya. Oh, lagi banyak yang download kayaknya. Oke, oke. Kita stop aja. Oke, lanjut. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Ya. Oke, kemudian kabel, ya. Nah, banyak jenis-jenis kabel dan eh, mengenai karakteristik dari suatu kabel, gitu ya. Nih.
Nah, jadi ada aturan mainnya ya dalam proses atau ya kabel gitu yang berkaitan dengan kabel. Nah, jenis kabel koneksi yang biasa dipakai dalam jaringan gitu ya atau yang umum digunakan dalam jaringan ya biasanya eh, apa bisa dibilang nggak terlalu mahal, kemudian gampang diaplikasikan dan biasanya eh, apa memiliki daya tahan rentan terhadap aliran arus listrik. Nah, ada keterbatasan dalam kabel yang berkaitan dengan arus listrik, yaitu ya semakin panjang sinyal listrik, semakin lemah sinyal yang didapat. Nah, gitu ya. Ya, jadi artinya gimana? Artinya gini, ya. Kalau panjang, kalau kabelnya itu makin panjang, makin 1 kilo atau apa gitu ya, itu biasanya aliran listriknya itu biasanya makin kecil, gitu ya. Bahkan bisa saja sampai ujung itu nggak ada arus listrik. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau mau dicoba boleh ya, boleh silakan dicoba di rumah gitu ya. Ya, pakai aja baterai gitu ya. Kemudian diukur baterainya. Nah, pakai kabel yang 1 kilo gitu. Ditempelin, diukur ujungnya. Itu biasanya voltase atau daya ampernya kurang gitu ya modelnya. Nah, kemudian ya kalau yang model apa berkaitan dengan aliran arus listrik itu biasanya rentan terhadap gangguan. Gangguannya apa? Gangguan ya yang mendistorsi gitu ya, atau merusak sinyal data. Ya, ada namanya electromagnetic interference atau biasa disebut dengan EMI gitu ya. Kemudian ada juga yang radio radio frequency interference gitu ya. Ya, jadi modelnya seperti itu. Makin panjang kabel, makin lemah sinyalnya gitu ya. Kalau eh apa pernah dengar radio gitu ya? Semua kalau frekuensinya sama gitu ya. Nah, itu kan kita dengerinnya bingung gitu ya modelnya. Nah, keutamaannya apa? Keutamaannya adalah taat dan patuh. Dalam artian apa? Ya, ada aturan kalau kita mau pakai kabel, yaitu ada batas panjangnya, gitu ya. Panjangnya berapa? Ya, 100 meter, 200 meter, 300 meter, itu ada aturannya. Jadi nggak semerta-merta pakai kabel itu bisa pakai kabel berapa kilo gitu ya. Enggak, gitu ya modelnya. Ya, oke. Nah, ini tipe kabelnya, gitu ya, tipe kabelnya. Ada yang namanya apa? Unshielded Twisted Pair atau biasa disebut dengan UTP. Ada juga yang namanya Shielded Twisted Pair, biasa disebut dengan STP. Ya, bedanya apa? UTP dengan STP bedanya adalah pelindungnya. Kalau ini tanpa pelindung gitu ya. Nah, kalau ini pakai pelindung. Pelindungnya yang mana? Nah, ini ada pelindung kayak apa ya? Mika gitu ya. Mika atau plastik Mika gitu ya. Kemudian ada juga yang mengamankan kabelnya gitu ya. Nah, kabelnya yang mana? Yang ini nih, ujung-ujung di sini ada nih gitu ya. Modelnya ada nih ujungnya di sini. Nah, ini pelindungnya juga nih gitu ya. Kemudian ada yang namanya kabel koaksial. Ya, nah kurang lebih seperti ini ya. Yang biasa umum dipakai kabel koaksial itu adalah kabel antena gitu ya.
antena TV gitu ya. Kemudian apalagi parabola gitu ya, antena TV digital, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Kemudian, nah, unshielded twisted pair. Nah, ini ya karakteristiknya adalah lapisan jaket luar melindungi kabel tembaga dari kerusakan fisik. Nah, ini ya lapisan luar yang paling utamanya ini. Kemudian ada twisted pair. Ya, ini melindungi sinyal supaya tidak diganggu gitu ya. Nah, ini kayak gini ya modelnya. Kemudian kalau STP ya, banyak ya pelindungnya ya. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat gitu ya modelnya. Kalau yang tadi apa? Ada berapa? Kita lihat cuman ada tiga ya. Sudah langsung ke ini, sudah langsung ke kabelnya gitu ya. Modelnya seperti itu. Kalau koaksial gimana? Ya ini koaksial ini ya. Ada satu ya. Ini kabel serabutnya gitu ya. Kemudian ini pelindungnya biar kabel serabut sama kabel intinya itu tidak menyatu. Ya ini biasanya kayak model apa busa gitu ya modelnya. Modelnya. Ini konektornya, konektor kabel koaksial ya. Ada BNC, ada tipe N, ada tipe F gitu ya model-modelnya. Nanti kita akan praktekkan ya menggunakan kabel UTP ya. Nah, untuk kabel UTP biasanya memiliki 4 pasang ya yang biasanya dililitkan ya. Ada beberapa warna dililitkan ya. Modelnya seperti ini ya. Model-modelnya seperti ini. Kemudian eh, ini adalah macam-macam kabel UTP. Ya, biasanya kalau di dalam jaringan itu disebutnya atau menyebutnya dengan kategori atau CAT 3 gitu ya. Atau CAT 5, CAT 5E, kemudian ada CAT 6 gitu ya. Ya, modelnya. Jadi CAT 3 itu kurang lebih seperti ini ya. Modelnya biasanya ini sudah jarang ya, jarang dipakai ya. Ya, yang ada di pasaran itu adalah yang masih umum adalah Cat 5, Cat 5e, kemudian Cat 6 gitu ya modelnya. Bedanya apa? Bedanya lebih tebel ya, lebih tebel, kemudian pelindungnya juga lebih lebih tebel juga ada pelindungnya gitu ya. Modelnya nanti kita akan praktek menyambung kabel gitu ya. Nah, ini adalah konektornya gitu ya. Ini adalah konektor RJ45 bentuknya seperti ini ya. Nah, ini buatan pabrik gitu ya. Kalau yang ini adalah buatan manusia. Nah, biasanya jelek ya. Nah, yang bagus kayak gimana? Yang bagus adalah yang ini. Jadi kabel luarnya itu masuk gitu ya. Kalau yang ini kan kabel luarnya nggak nempel gitu ya. Takutnya apa? Ketika dicabut ya, itu nyabutnya nariknya kabel yang ininya gitu ya. Salah ya. Megangnya adalah yang ini megangnya. Ya. Oke. Kemudian ada yang namanya soket ya, yang mungkin kalau kalian sudah pernah masuk di lab, lab apa, lab animasi gitu ya, lab apa IoT, lab SOC dan teman-temannya yang di bawah itu ada yang colokan kabelan. Nah, ini kurang lebih isinya seperti ini gitu ya modelnya. Ini namanya soket RJ45.
gitu. Nah, tipenya ya, ada yang namanya strike, kemudian ada yang namanya cross gitu ya. Nah, nanti yang kita praktekkan yaitu adalah strike dan cross. Untuk tipenya gitu ya. Tipenya yang ini ya, yang seri B. Modelnya seperti ini. Nah, strike tuh biasanya kabelnya digunakan seperti apa sih gitu ya? Nah, biasanya digunakan untuk host ke perangkat jaringan. Nah, ingat ya, perangkat jaringan apa? Kemudian host atau interface gitu ya. Perangkat jaringan itu perangkat perantara gitu ya. Ya. Kemudian kalau cross ya itu biasanya digunakan host ke host, switch ke switch, router ke router. Nah, ya. Jadi bisa dibilang bahwa untuk strike itu digunakan untuk menyambung ya komputer ke switch gitu ya. Switch ke router. Nah, gitu ya. Kalau cross, komputer ke komputer, kemudian switch ke switch, gitu ya modelnya. Nah, ada juga ya roll over. Nah, ini biasanya kalau roll over ini biasanya dikhususkan untuk punyanya Cisco, ya, port konsolnya Cisco, gitu. Oke, kemudian ada yang lagi ngetren sekarang yaitu adalah kabel fiber optik gitu ya. Nah, ciri-cirinya kabel fiber optik gitu ya atau perbedaan kabel optik ya. Ini ya modelnya bukan kayak model kabel UTP gitu ya. Ya, modelnya. Kemudian fiber optik ini cocoknya ya untuk model skenario jaringan yang luar atau bisa di lapangan di luar area gitu ya. Kemudian ini mentransmisikan atau mengirim data dari jarak yang lebih jauh dari kabel UTP. Kemudian dari sisi bandwidth, daya transfernya ini jauh lebih ya dibandingkan dengan kabel UTP. Kemudian dari gangguannya aman terhadap atenuasi atau EMI gitu ya atau apa radio ya frekuensi gitu ya atau RFI ya. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau untayan kaca ya yang lumayan tipis. Nanti kita akan praktek juga untuk menyambungkan kabel fiber optik. Nah, perlu dicatat bahwa untuk menyambungkan kabel fiber optik hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau kacanya pecah gitu ya, kemudian digesek-gesek pakai tangan gitu ya. Nah, nanti kacanya itu bisa masuk ke pembuluh darah. Nah, itu lumayan berbahaya gitu ya. Jadi nanti silakan sediakan pakai tisu gitu ya modelnya. Nah, untuk mengetes koneksinya gimana? Ya, nanti kita pakai laser atau LED ya untuk mengirimkan kodenya melalui pengkodeannya ya. Oke. Nah, tipenya ini ada dua. Ada single mode, ada multi mode ya. Bedanya apa sih? Ya, single mode. Ya, single mode itu biasanya ya lumayan ya, ya sangat kecil ya.
Kemudian biasanya menggunakan daya pancar laser yang lumayan mahal. Nah, biasanya ya single mode ini diaplikasikan ya biasanya untuk yang lumayan jauh jaraknya. Kayak gimana gitu ya? Ya kayak dari Jakarta ke Surabaya gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan kabel fiber optik yang single mode. Kemudian kalau multi mode gimana? Ya. Nah, modelnya ya intinya ada di sini lebih besar. Ya, kalau multimode ini biasanya digunakan untuk jaraknya nggak terlalu jauh, ya. Nah, dari sisi daya pancar, ya, aliran cahayanya, gitu ya, kayak bisa kita lihat di sini kalau single mode itu lurus. Gini ya. Nah, kalau multimode gimana? Modelnya zigzag gini. Ding dong, ding dong, ding dong gitu ya. Modelnya sehingga apa? Daya angkut ya, gitu ya, itu jauh lebih besar gitu ya modelnya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah pengkabelan fiber optik. Ya, banyak ya model-model macamnya gitu. Ada namanya enterprise network. Ya, ini biasanya digunakan untuk aplikasi pemasangan kabel backbone. Ya, tahu ya backbone ya, kabel utama. Ya, kabel utama yang ada di apa? Di atas tiang-tiang gitu ya. Ya, tapi yang agak gede gitu ya, yang bulat gitu ya modelnya. Awas jangan sampai salah, karena ada dua gitu ya. Nah, satunya lagi yaitu adalah fiber to the home atau biasa disebut dengan FTTH. Nah, sama di tiang-tiang listrik juga, tapi agak kecil gitu ya. Ya, modelnya. Nah, ini biasanya disediakan untuk layanan khusus untuk rumah-rumah ya modelnya. Ada lagi yang long haul network. Nah, ini menghubungkan antar negara, antar kota gitu ya. Biasanya apa? Yang ditanam-tanam di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nah, pinggir jalan itu, pinggir jalan yang ditanam yang ada selongsongnya warna hijau, warna kuning gitu ya, warna merah yang ditanam-tanam pinggir jalan tuh gitu ya. Kemudian ada submarine, kabel bawah tanah laut yang kemarin kita lihat ya di video gitu ya. Nah, gitu modelnya. Oke. Nah, ini konektornya. Ada strike tip ya namanya atau biasa disebut dengan apa ST gitu ya. Kemudian ada subscriber connector disebut dengan SC konektor. Jadi modelnya ada yang ini bulat ya. Nah, ini cahayanya nanti keluar dari sini. Kalau yang ini cahayanya keluar dari sini, gitu ya. Kemudian ada LC, ini lebih kecil ya, lebih kecil dari ini. Nah, ini lumayan. Ada lagi yang biasa untuk multimode. Nah, ini ya. Nah, jadi ini apa? Namanya itu TXRX. Data dikirim, data diterima, gitu ya. Nah, modelnya seperti itu, gitu. Oke, nah ini jadi perbandingannya, gitu ya. Perbandingannya bahwa kalau kabel UTP itu supportnya ya bisa sampai 10 sampai MB sampai 10 giga. Tapi kalau kabel fiber optik bisa sampai 100 gigabyte per second untuk mengangkut datanya gitu ya. Jaraknya gimana? Jaraknya kalau kabel UTP itu pol mentok 100 meter. Lebih di atas 100 meter
itu aliran listriknya sudah hilang biasa. Tapi kalau di lapangan gitu ya, di lapangan kayaknya saya belum pernah menemukan sampai 100 meter ya. Paling yang BTS tower tower BTS itu paling tinggi-tinggi berapa? Sekitar 50-an ya. 50 meter ya. Itu towernya aja paling sampai bawah sampai colokan gitu ya. Paling sekitar berapa? 60 atau 70 meter gitu ya modelnya segitu. Kalau kabel fiber optik ya panjang ya modelnya. Ketahanan EMI ya lebih aman gitu ya. Kemudian kekebalannya, kemudian biayanya. Nah, ini kalau kabel UTP nggak terlalu mahal ya. Kalau kabel fiber optik ya lumayan mahal modelnya. Ya, termasuk apa instalasinya gitu. Kemudian pengamanannya juga gitu ya. Makanya kalau ditanam di pinggir-pinggir jalan ya kan kita harus bayar orang untuk menggali gitu ya. Kemudian apa menyambungkan kabelnya, kemudian dikubur lagi gitu ya modelnya. Wireless. Nah, media wireless ya. Kalau tadi pakai kabel, sekarang pakai wireless ya. Di media wireless ini ada beberapa keunggulannya, ada beberapa keterbatasannya juga. Keunggulannya apa? Ya nggak perlu pakai kabel, bisa di mana-mana gitu ya. Bisa di apa nggak harus dekat dengan perangkat wifi-nya gitu ya. Perangkat perantaranya gitu ya. Ya. Tapi ada keterbatasan dari media wireless. Nah, yang pertama adalah coverage area. Apa sih coverage area ini? Nah, cakupan efektif dapat secara secara signifikan dipengaruhi oleh karakter fisik dari lokasi penempatan. Nah, artinya apa? Ya, kalau misalnya perangkat wifi-nya ditaruh di pojokan gitu ya, ternyata ditutup sama tembok, tembok. Nah, itu bisa berpengaruh gitu ya. Sama ya, ketika kalian masuk ke dalam lift gitu ya, mungkin sinyal wifi-nya itu bisa berpengaruh. Nah, itu gitu ya maksudnya. Nah, paling pol mentok itu paling berapa ya? Sekitar 300 meter paling bagus itu ya modelnya. Dan ada juga ya, misalnya yang eh, radius model lingkaran gitu. Contohnya gini, ada tower gitu ya. Nah, towernya itu mancarnya gini. Nah, mancarnya gini, set, set, set gitu ya. Nah, biasanya ada orang yang di bawah sini, walaupun deket tower gitu ya. Itu apa? Sinyalnya jelek, ternyata lebih bagus yang di sini gitu ya. Modelnya. Ada yang kayak gitu, ada. Ya. Ada nanti bisa kalian baca-baca ya antena omni sama antena sektoral gitu ya. Modelnya ada gitu ya. Kemudian interference. Ya, nirkabel rentan terhadap gangguan dan dapat terganggu oleh banyak perangkat. Ya, artinya apa? Nah, gitu ya. Nah, nanti silakan coba ya kalian bisa terapkan. Misalnya gimana? Dalam satu kelas itu hotspot areanya ya, diaktifin di handphone semua gitu. Nah, itu bisa saling mengganggu gitu ya modelnya. Jadi sinyal-sinyalnya itu bisa bisa ganggu gitu ya. Bisa bertabrakan. Kemudian security, ya cakupan komunikasi nirkabel tidak memerlukan akses untaian fisik, artinya tidak mencolok langsung gitu ya. Sehingga apa? Siapapun dapat memperoleh akses ke transmisi. Gitu ya. Artinya gimana? Nih, artinya mungkin sebentar, saya kelihatan nggak ya? Eh, di sini, nah ini kelihatan ya, ada networknya gitu ya. Ya, ada nama WiFi gitu ya. Bisa kelihatan gitu ya.
Ada nama WiFi, ada nama koneksi, atau nama SSID-nya gitu ya, modelnya. Nah, itu rentan terhadap keamanan. Nah, salah satunya apa? Ya, kita butuh mengamankan gitu ya. Makanya ada password WiFi. Nah, gitu ya. Kalau open gimana? Ya, semua orang bisa ngakses gitu ya. Share medium ya. One beroperasi pada setengah duplek. Ya, duplek itu artinya nanti yang satu mengirim, yang satu stop. Ya, modelnya. Ada lagi yang multiplex. Ya, hal duplek gitu ya. Ya. Oke, kemudian ya ini tipenya gitu ya, atau standarnya WiFi ya. Tapi kita nggak akan bahas terlalu dalam di media wireless gitu ya. Tapi cukup kita tahu aja ya, ada WiFi termasuk Bluetooth gitu juga ya, bagian dari wireless ya. Bluetooth, kemudian apa lagi? Oh, ya ada WiMAX, ada Zigbee gitu ya. Ya nanti bisa silakan di searching untuk WiMAX, modelnya seperti itu ya. Kemudian ya ada yang namanya wireless access point ya, atau biasa disebut dengan AP. Ini konsentrasinya ya, ini pengguna dan sambungan ke infrastruktur berbasis tembaga ya. Oh, apa ya? Jadi memancarkan gitu ya, memancarkan WiFi ya, memancarkan sinyal gitu ya, modelnya. Kemudian ada wireless adapter ya, yang menangkap ya. Contohnya kalau AP itu hanya memancarkan saja ya, memancarkan saja. Kalau wireless link adapter ini adalah menangkap sinyal. Ya kayak ini, kayak ini. Ini saya punya apa nick wireless, berarti saya menangkap. Kalau memancarkan ya atau akses point ya berarti saya bikin hotspot gitu ya. Nah, biasa kan sekarang sudah yang dua ini sudah komplit menyatu di handphone gitu ya. Ya. Tethering, tethering, tethering. Nah, kalau tethering berarti konsepnya ini. Kalau kita connect ke wirelessnya kampus, berarti ini gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, kayaknya cukup. Sudah selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk praktikum, ya silahkan yang laptopnya masih tidak kompatibel, ya, untuk bisa minjem kalau memang tidak bisa terbeli, ya, silakan untuk minjem, karena nanti setiap praktikum itu nanti akan ada tugas, dan tugasnya silakan harus dikumpul, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita praktek pengkabelan atau saya nanti lihat kondisinya gitu ya. Apakah sudah memungkinkan untuk praktek kabel? Oke, cukup? Ada pertanyaan? Cukup. Oke, saya tutup. Kalau gitu, terima kasih. Ya, wabillahi taufik wal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Silakan untuk Sabil. live masing-masing. Nanti ini seperti biasa video nanti akan saya upload juga di Adlink, bisa dilihat Baik, Pak. gitu ya. Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. terima Terima kasih, Pak. kasih. Selamat Baik, Pak. malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak.